Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Kita lanjutkan materi matematika teknik kita dan kita lihat persamaan diferensial linear ya, homogen yang ordenya lebih besar daripada 2. Sebenarnya ini dasarnya adalah persamaan diferensial linear homogen yang orde 2 yang koefisien konstan, yaitu di mana apabila akarnya real dan berbeda, ya, itu C1E pangkat M1X tambah C2E pangkat M2X, ya, jika M1 tidak sama dengan M2 dan keduanya real. Itu kalau orde 2. Misalnya ordenya 4 dan kita mempunyai keempat akarnya real dan berbeda. Jadi M1 tidak sama dengan M2, tidak sama dengan M3 dan tidak sama dengan M4 dan keempatnya adalah bilangan real, maka akar-akarnya selain yang sudah ada ini kita tambahkan lagi C3E pangkat M3X ditambah C4E pangkat 4X. Ya, jadi M1 tidak sama M2 sampai tidak sama dengan M4 dan semuanya adalah akar real. Kemudian apabila akar real yang sama, jadi maksudnya kalau ini orde 2 dan mempunyai dua akar real yang sama, maka kita dapatkan C1 ditambah C2X E pangkat MX. Jadi tadi ini adalah M1 sama dengan M2. Bagaimana jika orde 4, di mana M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4? Maka tentu saja ini hasilnya seperti ini. Jadi selain ini yang sudah 2 tadi, kita tambahkan lagi C3 X kuadrat ditambah C4 X pangkat 3 E pangkat MX. Kalau akar kompleks, ya, di mana bentuknya seperti ini, alfa plus minus beta I, maka jawabannya adalah C1 kosinus beta X tambah C2 sinus beta X E pangkat alfa X. Ingat, alfanya adalah bagian realnya, kemudian betanya sama dengan bagian yang imajiner. Jadi kalau alfanya tidak ada, maka bagian di luar ini sama dengan 1. Karena pangkat 0 itu adalah 1. Kalau betanya tidak ada, berarti itu bukan akar kompleks. Itu adalah akar yang real. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat contoh. Selesaikan persamaan diferensial Y triple aksen min 2Y double aksen min Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Pertama kita buat persamaan karakteristik dari ini. Ya, kita lihat bahwa ini adalah M pangkat 3 karena koefisiennya di depannya 1. M pangkat 3 min 2M kuadrat min M tambah 2 sama dengan 0. Ini dia persamaan karakteristiknya. Kemudian kita cari akar-akar dari persamaan pangkat 3 ini. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan metode Horner atau teorema sisa. Ini dia. Pertama kita ambil semua koefisien-koefisien dari sini atau koefisien dari ini. Ya, 1, min 2, min 1, dan 2. Jadi kita masukkan ke sini. Kemudian, ya, ini nanti dari atas kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan nanti dari atas. Nah, untuk menebak kira-kira akar yang pertama itu berapa, cara yang pertama adalah, pertama kita jumlahkan koefisien yang ganjil, maksudnya koefisien yang orde ganjil, ini kan pangkat 3, ini pangkat 1. Jadi 1 min 1 itu 0, min 2 dengan 2 itu 0, karena koefisien ganjil, jumlah koefisien ganjil sama dengan jumlah koefisien genap, maka kemungkinan akar pertamanya itu adalah 1 atau min 1. Nah, misalnya kita ambil 1. Nah, sekarang kita buktikan apakah ini adalah akarnya. Pertama, dari atas kita jumlahkan 1. Kemudian ini kita kalikan 1 kali 1, 1. Kita letakkan di sini. Nih. Lalu dari atas kita jumlahkan. Min 2 tambah 1. Min 1. Kemudian 1 kali min 1. Kita letakkan di sini. Min 1. Dari atas kita jumlahkan. Min 2. 1 kali min 2. Letakkan di sini. Jumlahkan dari atas. 0. Apabila bagian paling kanan ini sudah sama dengan 0, artinya asumsi awal kita ini betul
akar dari per, persamaan M pangkat 3 ini, persamaan orde 3 ini. Namun jika di sini tidak nol, berarti asumsi kita tadi di sini salah, dan harus kita ganti dengan bilangan yang lain. Jadi kalau tadi kita ambil 1, mungkin adalah min 1. Oke, jadi ini adalah salah satu akarnya. Nah sekarang, yang ketika kita mulai di sini tadi, ordenya 3, kita turun 1 kali, maka tinggal ordenya 2. Berarti ini adalah persamaan M kuadrat min M min 2. Jadi kita tulis sekarang seperti ini. Selanjutnya, ini kita faktorkan, ya. Lalu kita dapatkan akarnya, jadi M min 1 dan 2. Kita lihat bahwa ketiganya adalah bilangan real yang berbeda. Dengan demikian akar-akarnya adalah ini C1 M1X, C2 M2X, tambah C3E M3X. Jadi C1E pangkat X, tambah C2E pangkat min X, tambah C3E pangkat 2X. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Selesaikan persamaan diferensial. Nih, Y triple aksen, min 2Y double aksen, tambah 2Y aksen sama dengan 0. Kita buat persamaan karakteristiknya menjadi ini. Ya, M pangkat 3, min 2M kuadrat, tambah 2M sama dengan 0. Jadi konstantanya di sini tidak ada. Ya. Nah, walaupun ini orde 3, tapi kita tidak usah menggunakan metode Horner, karena ini bisa kita langsung sederhanakan. Kita faktorkan, keluarkan M di luar, di dalamnya tinggal M kuadrat min 2M tambah 2. Bagian yang pertama ini menghasilkan M sama dengan 0. Ini. Dan yang selanjutnya M kuadrat min 2M tambah 2 kita selesaikan. Ya, ternyata dia adalah memiliki solusi kompleks. Jadi ini tadi akar pertama, maka ini akar 2 ke 3. Ini alfanya 1, ini betanya 1. Maka untuk bagian yang realnya, jadi C1E pangkat M1X. Cuman karena M1-nya 0, maka ini menjadi tinggal C1. Sementara yang ini, E pangkat X dalam kurung C2 cos X tambah C3 sin X. E pangkat M1X, alfanya di sini, alfa X, ini 1X. Kemudian cos beta X, betanya juga adalah 1. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Persamaan diferensial yang orde 5. Ya. Y pangkat 5, min 3Y pangkat 4, tambah 3Y triple aksen, min Y double aksen sama dengan 0. Sama seperti biasa, kita buat dulu persamaan karakteristiknya menjadi M pangkat 5, min 3M pangkat 4, tambah 3M pangkat 3, min M kuadrat sama dengan 0. Sekali lagi, walaupun ini orde 5, tapi kita bisa sederhanakan menjadi yang seperti ini, M kuadrat, ya. Dalam kurung M pangkat 3 min 3M kuadrat tambah M min 1 sama dengan 0. Bagian yang pertama ini bisa kita selesaikan bahwa M kuadrat sama dengan 0, sehingga M12 sama dengan 0. Nih, M12-nya sama dengan 0. Untuk sisanya ini kita selesaikan dengan metode Horner. Ya, yaitu koefisiennya kita ambil 1 min 3, 3 min 1. Nah, kita lihat jumlah yang ganjil 1 tambah 3 itu 4, min 3 tambah min 1 itu minus 4. Nah ini walaupun tandanya berbeda, tapi sama-sama 4. Jadi tetap kita asumsi bahwa dia kemungkinan di sini min 1 atau 1. Ya. Kita buat 1 dulu. Kita buktikan apakah ini 1 atau bukan. Apakah 1 adalah akar dari pangkat 3 ini apa bukan, kita lihat dulu. Pertama kita turunkan 1. Lalu kita kalikan ke sini, letakkan di sini. Jadi 1 kali 1 itu min 3. 1. Min 3 tambah 1 itu min 2. Ya. 1 kali min 2 itu kalikan ke sini, taruh. Ya, min 2. 3 tambah min 2 itu 1. Kalikan 1 kali 1, letakkan di sini. 1. Jumlahkan dari atas sama dengan 0. Karena di sebelah kanan sini sama dengan 0, ya berarti benar ini adalah akar dari persamaan pangkat 3 ini. Ya. Maka kita dapatkan bahwa jadi M12 sekarang yang ini, maka di sini adalah M3. M3-nya adalah 1. Selanjutnya, ini sudah tinggal persamaan kuadrat. Kita ambil saja M kuadrat, ya, min 2M tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan ini, ternyata seperti ini. Berarti di sini adalah dua akar real yang sama. Jadi,
M4 sama dengan M5 itu sama dengan 1. Jadi, nanti kita lihat jawabannya adalah di sini 2 akar real yang sama, yang nilainya 0. Di sini juga 2 akar real yang sama, yang nilainya 1. Kemudian 1 akar real yang lain sendiri. Nah, untuk yang pertama yang ini, itu seperti ini. Nah, C1 tambah C2X. Karena E pangkat 0. Sementara ini ternyata sorry maaf ini tadi semua akar real, jadi ini ada 3. Jadi C3 tambah C4 tambah C5, jadi C3 C4X tambah C5X kuadrat E pangkat 1X. Nah, ini dia ya. Saya ulangi, ini 2 akar real yang sama di sini 3 akar real yang sama. Jadi yang akar real yang sama yang pertama ini, akar real yang kedua, yang 3 ini di sini. Saya kira cukup sekian untuk persamaan diferensial linear orde n yang lebih besar dari 2, masih yang koefisien konstan. Ya. Semoga bermanfaat. Kita tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.